Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih support kalian. Udah lama gue gak bikin video, sekitar 3 bulan lalu. Terakhir itu yang judulnya hilang, pengalaman gue ketika di Jogja. Banyak yang DM, bang, mana video baru, bang, mana pengalaman terbaru. Oke, sekarang gue akan menceritakan kejadian yang gue alami 2 minggu lalu ketika akan makan di restoran yang ternama di sebuah mall, tepatnya di daerah Jakarta Barat. Mall ini gede banget dan terkenal banget. Seperti apa? Begini ceritanya. Yuk kita mulai. Jadi ada salah satu followerku yang memang udah lama banget dari awal. Dia nih follower setia dan subscriber setia. Pernah datang ke rumah gue 2 tahun yang lalu. Dibela-belain dari Jakarta Barat dia ke rumah gue di Tangerang. Lagi hujan pula, musim hujan kayak gini pula. Dia datang malam-malam habis maghrib cuma untuk silaturahmi dan konsultasi. Udah, setelah itu kita nggak pernah ketemu lagi, hampir 2 tahunan juga sama. Tiba-tiba dia ke DM, bang, aku udah pulang nih dari kampung gitu kan. Aku nyebutnya Uni karena dia memang orang Sumatera Barat, orang Padang ya, orang Minang. Bang, aku udah pulang nih bang, kapan nih ketemuan, mau bagi sedikit oleh-oleh dari kampung gitu kan. Ya udah bang, aku ke rumah abang aja deh, sekalian mau nonton film Pabrik Gula. Ya kan kebetulan gue udah nonton nih, dia belum nonton. Karena kasihan jauh, ya akhirnya gue putusin di mall yang dekat kos-kosanmu aja nih, di mana gitu loh. Akhirnya dibilang di mall ini aja yuk bang, yuk. Ya udah, kebetulan kan juga itu dekat dari tempat gue ngajar kan mallnya. Pada akhirnya di hari yang udah kita tentukan, di jam yang udah kita tentukan, ketemulah di mall ini. Yang lucunya, ketika sampai di depan mall, mau ngelewatin flyover, hujan deras, hujan angin, yang otomatis gue belum bisa masuk ke mall itu gitu. Karena setelah flyover tuh, mau ke mallnya tuh nggak ada kayak plafon gitu, kayak nggak ada naungan gitulah. Sambil nunggu dia, gue nelpon kan, nih aku udah di depan mallnya nih tapi hujan. Iya bang, hujan deras. Aku tadinya mau naik ojol, tapi karena hujan aku naik taksi online aja bang. Ya udahlah, aku tungguin dia kan. Sambil nunggu dia, gue nelpon lagi nih lapar nih, mau makan di sini nggak taunya pikiran kita sama, makan di tempat itu gitu loh. Oh iya bang, aku juga pengen makan nasi gorengnya nih. Nasi goreng favorit aku memang di situ gitu. Nah kebetulan favorit gue di situ, di restoran ini adalah Sapo Tahu Seafood. Ya udahlah, itu udah memang kayak diatur gitu ya. Mau makan di tempat yang sama. Gak lama kemudian hujan berhenti. Gue masuk ke pintu mallnya, tuh gede banget emang, rame karena memang hari Sabtu. Gue nanya sama security-nya, Pak, restoran ini di mana? Oh, Bapak tinggal itu lihat belok kanan ada eskalator, Bapak turun. Gak lama ada eskalator lagi, Bapak turun lagi. Restorannya ada di paling ujung sebelah kanan. Gue mikir dong, wah underground nih, bawah tanah gitu kan. Ya udahlah, gue bilang terima kasih, jalan. Ketika mau menuju ke tangga pertama, memang kondisinya rame ya. Tapi ada satu hal yang, ini kejadian pertama yang gue alamin. Gue ngedengar suara kayak bunyi langkah orang lagi lari, gedebak, tapi gitu, bunyinya bener, gedebak gitu. Gue nengok, gak ada orang lari ya, semua santai aja jalan biasa. Ya namanya mall bagus gitu kan, gak mungkin kan ada orang bercanda atau lari-larian. Yalah, gue anggap apa biasa gitu kan. Turun di tangga pertama, selesai, ke tangga kedua.
Gua kira restoran ini deket, paling ujung dan jauh banget. Nyampe di restoran, gua ngambil menu, nyari tempat duduk. Gua nelpon si Uni, "Nih, saya udah nyampe ya di restorannya ya. Ini udah ngambil buku menu juga nih. Uni mau pesan apa?" "Nasi goreng bang, nasi goreng seafood," gitu kan. Ya udahlah, gue checklist dulu, tapi belum gue serahin ke kasirnya. Sambil nunggu dia datang, gue itu baca buku. Beberapa menit setelah gue baca buku, sekitar 5 atau 10 menit gue baca buku, tiba-tiba kedua telinga gue berdenging. Kenceng banget dengingannya, kenceng banget. Gue baca doa, gak lama kemudian hilang suara denging. Gue fokus baca buku lagi. Kejadian kedua terjadi. Tiba-tiba, lo tahu kan kalau mall hari Sabtu itu ramenya nauzubillah. Otomatis suara-suara berisik kan. Yang tadinya suara-suara rame, suara-suara riuh, suara-suara berisik, kayak volume yang dikecilin pelan-pelan, lama-lama suara itu hilang. Hilang sehilang-hilangnya, dari pelan-pelan lama-lama hilang. Gue panik, gue nengok ke sekitar, ke kanan, ke kiri, gue lihat depan. Mereka tetap beraktivitas, tapi gak ada suara sama sekali. Hening sehening-heningnya. Beneran hening. Gue sampai kaget dong, gue kaget banget. Karena ini kenapa gitu. Takutnya setelah bunyi berdenging itu telinga gue ada gangguan kan, gue ngeri gitu. Gue ke medis aja dulu gitu kan. Gue tetap ke kanan, ke kiri. Ya gue udah panik, sepanik-paniknya karena bener gue gak dengar suara sama sekali. Tiba-tiba di tengah-tengah gue lagi panik, pundak gue sebelah kanan ada yang mencengkram. Kerasa banget cengkramannya. Gue gak tahu itu tangan atau apa, gue gak ngerti. Cuma sepundak gue gini, plak. Ini gede banget yang gue rasa nih. Dicengkram dengan keras pundak gue, begini ini. Gue panik lagi. Gue nengok gini doang nih, gue nengok cuma ngelirik doang ya. Gue gak berani nengok begitu, enggak. Gue gini doang nih. Karena gue takut, gue merem, gue baca doa. Nah alhamdulillahnya, setelah gue baca doa, si Uni datang. "Assalamualaikum bang." Gue langsung kaget. Tiba-tiba suara-suara kedengaran lagi setelah si Uni bilang "Assalamualaikum bang." Gue kaget langsung. Rame lagi itu, balik lagi semua suaranya. Cengkeramannya lepas. Gue diem, gue ngeliatin si Uni. Si Uni tahu nih kayak ada sesuatu hal yang aneh. "Kenapa bang?" "Ntar duduk dulu, ntar gue ceritain." Makanan udah kita pesan, datang baru cerita. "Tadi gue ngalamin kejadian kayak gini nih." "Ah bang, kebiasaan tiap ada di suatu tempat pasti ngalamin mulu." Yang pada akhirnya si Uni bilang, "Tuh bang, lo bilangin lo ke follower lo atau subscriber lo atau siapapun teman-teman lo, nggak enak tau bang kayak hidup kayak lo gitu. Kemana-mana aja nggak tenang." Ya sini emang nggak enak. Gue tahu juga si Uni ini sebenarnya dia bisa, tapi tidak dieksplor sama dia. Yang akhirnya dia menceritakan semua pengalamannya, apa yang dia alami ternyata lebih dahsyat dari gue. Dia bilang, "Kata siapa bisa ngeliat kayak gitu enak? Kata siapa hidup berdampingan dengan mereka gitu enak? Gak enak kan bang, capek kan?" "Ya iya capek." Nah jadi itu alhamdulillah ya kejadian yang gue alamin di satu mall terbesar di Jakbar. Ketika lagi makan di restoran favorit gue, restoran Sapo Tahu yang enak. Si Uni juga bilang nasi gorengnya enak. Gue juga bingung sih, mall segede gitu ternyata ada juga. Enggak deng, waktu gue di Tangerang gue juga waktu training pertama kali di satu mall yang paling gede ketika kerusuhan sempat dibakar, ya gue sempat ngelihat aktivitas yang ganjil juga di sana. Yang alhamdulillahnya ketika tangan gue dicengkram, gue udah mulai nggak dengar suara-suara, si Uni datang memecah semuanya dengan salam, "Assalamualaikum."
tepat banget waktunya, udah kayak diatur ya. Assalamualaikum bang, langsung kedengaran semua suara-suara aktivitas, kedengaran lagi dan cengkramannya hilang. Itu aja pengalaman dari gue. Sekali lagi pesan dari cerita gue yang sekarang adalah, ketika lo berada di suatu tempat, ya, jangan lupa berdoa. Ya, kita nggak pernah tahu tempat itu bekas apa. Dan jangan pernah juga berharap lo bisa, bang tolong dong bukain mata batin bang, gue pengen ngerasain apa yang lo rasain. Nggak nyaman sama sekali. Ya, terima kasih untuk Uni, yang semoga kita bisa ketemu lagi, bisa jalan lagi, bisa makan bareng lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah DM dan selalu nanya, bang cerita baru kapan, video baru kapan. Ya sekarang. Terima kasih untuk geng Insyaf, ada Nining Istiqomah, bulan Agustus mau nikah dia di Sragen, insya Allah gue kesana. Buat Asep yang sekarang nggak tahu di mana nih, nggak tahu di Jawa Tengah apalagi di Jakarta, jaga kesehatan, sabar, jangan terlalu banyak ngeluh lah. Usia kamu kan udah lebih dari 20 tahun, dewasa ya. Terima kasih untuk Mbak Wi yang ada di Purwokerto. Ketika gue bikin status galau-galau atau status sedih, dia selalu care sama gue. Bang kenapa? Bang kenapa? Dan gue paling benci kalau di WhatsApp cuma P doang, atau Bang, atau Bang, nggak to the point. Gue paling sebel kayak gitu tuh. Apalagi kalau di DM P, Bang, udah langsung aja lo cerita, ntar baru gue jawab gitu ya. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila, Juragan Kue Kota Lampung, yang sekarang mulai keteteran karena usahanya makin melebar dan makin dipercaya oleh customer. Sukses, jaga kesehatan mbak. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim. Terima kasih untuk Teh Nisa Yasmin Farm. Terima kasih untuk Teh Dini yang ada di Taiwan. Terima kasih juga untuk semua kalian yang terus mensupport saya. Tanpa kalian, saya seorang Ronan Handoyo bukan siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa di komen, di like, gak usah di share ya. Dadah. Ya lupa, video berikutnya pengalaman gue memindahkan hantu di dalam lemari yang rame di Instagram. Ada fotonya, ada foto penampakannya juga. Video selanjutnya ya. Dadah.